Kayak Karisma jelasin lagi ya. Kenapa Karisma ya? Keluar, Oh tadi ini keluar kan. Pak. Oh tadi wah. Izin saya rekod. Oke kita foto ya Lur. Silakan kameranya dinyalakan dan akan saya foto 2 kali ya. Silakan berpose yang terbaik. Sudah siap? Saya hitung dari angka 3. 3, 2, 1. Tet. Saya ada yang separuh wajah, ada yang sama adiknya. Waduh, pisan kas. Sing serulur. 3, 2, 1. Iya. Tes. Oke, cukuplah. Saya izin fotonya saya kirim ke kelas. Biar buat panteng-pantengan ya. Nanti yang belum join biar segera bergabung. Oke, cukup. Oke, balik anak-anak kelas 7E yang berbahagia. Mohon maaf ini baru sekarang kita bisa tetap muka. Untuk kelas 7 yang lain yang sudah saya ajar, sudah saya meet semua. Hanya kelas kalian yang belum. Dan ini yang terakhir. Habis ini nanti mungkin kita akan sedikit minimalisir lah meetnya biar hemat kuota. Sudah login ke e-learning madrasah? Kayaknya banyak belum ya. Saya kemarin inceng di e-learning kelas 7E itu aktivitasnya cuman berapa jiwa? 188. Lumayan lah. Nanti kita cek lagi. Oke anak-anak, hari ini akan saya jelasin secara singkat tentang proyek kita selama 1 semester ke depan. Sudah saya bagi penjelasan itu via video kemarin ya, lewat WA ya. Tapi kayaknya perlu kita ulangi lagi. Nanti di semester ini akan kita pelajari beberapa materi 3 ya fokusnya. Yang pertama tentang komputer, hardware, dan operasi sistem. Habis itu nanti kita belajar mengolah data pakai Excel. Dan terakhir nanti pakai Visual Basic kalau nutut. Fokusnya kedua itu. Untuk yang bagian hardware komputer dan operasi sistem, nanti setidaknya kita belajar tentang beberapa ya mengenal komponen komputer, fungsi-fungsinya, kemudian perkembangan prosesor itu seperti apa sampai sekarang. Terus nanti di endingnya ya kita akan belajar instalasi operating system, install Windows atau install Linux kalau nutut ya. Nah, tapi sebelum itu semua dijalanin, ini kelas 7E agak gimana ya, sorry tertinggal ya. Nanti kita perlu identifikasi dulu. Ini kelas 7E yang punya laptop berapa orang? Coba klik raise hand-nya. Ada berapa manusia? 1, 2, 3, 4. Yang punya laptop lagi 5 orang. 6, 7. Oke, 8, 9. Oke, semuanya kayak punya laptop ya. Nanti kita cek lagi lah. Oke, cukup. Karena laptop itu penting. Di informatika itu kalau nggak punya laptop susah saya. Nanti ketika materi pengolahan data dan kita nggak ada laptop, waduh lah, terus yang mau diolah pakai apa? Nanti garing-garingan, kasihan nanti. Kayak begini. Izin presentasi. Di mana ya? Bahan ajar. Oke, 7E berbahagia. Hari ini kita fokus ke sini. Generasi prosesor. Jadi setiap komputer itu punya inti ya. Namanya prosesor. Atau namanya prosesor ya. Nah, setiap prosesor itu kalau di dunia ini yang ada dan berkembang cuma ada 2 saingan.
yang ramai di pasar ya. Ada lagi mungkin ada beberapa prosesor yang ya mungkin pengembangan mandiri begitu. Tiga. Yang pertama Apple. Apple itu sudah buat prosesor sendiri. Terus yang kedua Intel, dan yang terakhir AMD. Ya, tiga ini yang merajai dunia. Nah, hari ini kita fokus ke Intel dulu. Jadi Intel itu dari masa ke masa dia sudah ngeluarin prosesor setidaknya di 11 generasi. Seperti yang kalian lihat di sini. Ya, 11 generasi. Nah, hari nanti kita cuman ya membahasnya secara umum saja. Minimal kalian bisa membedakan perbedaan atau kunci perbedaan dari masing-masing prosesor per generasi berdasarkan ini seri generasinya. Di generasi 1 serinya 1, generasi 2 seri 2 sampai generasi 11 serinya 11 dengan nama yang ini. Generasi 1 Nehalem sampai generasi 11 Tiger Lake. Ada yang comment like katanya. Oke. Nah, setelah tahu ini nanti seharusnya kalian nanti sudah bisa melihat kalau punya laptop. Nah, laptopmu itu masuk ke generasi mana? Yang generasi terbarukah atau yang generasi lama? Nanti perlu dicek sendiri. Nanti cara ngeceknya akan kita kasih belakang. Oke, generasi pertama adalah generasi Nehalem. Namanya unik ya. Pokoknya itulah, ini nama dari sana ya. Generasi jadul pertama. Jadi generasi ini umumnya prosesornya yang ada di sana itu namanya ini Celeron E1. Jadi kepalanya E. Prosesor E1. Kalau yang versi Pentium E2. Ini juga banyak ini. Terus yang Intel Atom ini biasanya ditanam di laptop yang kecil-kecil. Dulu ada yang branded itu kalau laptop mini, HP mini itu pakai Atom ini. Prosesornya N 3 digit. Terus yang terakhir Core 2 Quad Ki9550. Selain ini juga masih ada banyak lagi termasuk dual core dan Core 7 termasuk dalam generasi ini. Jadul banget di tahun 2010. Habis itu di tahun selanjutnya lagi Intel tetap terus berinovasi. Dia mengembangkan yang fabrikasi 32 nanometer 32. Yang sekarang terbaru itu sudah 7 nanometer, lebih kecil lagi. Sekarang 32 nanometer di tahun 2011. Generasi kedua Sandy Bridge. Nah, di Sandy Bridge ini terbitlah Core i3, i5 dan i7 dengan seri kepalanya 2. Nah, di seri 1 itu i3 sudah ada, tapi gennya ini bukan 4 digit ya, cuma 3 digit. Di i5 kayaknya juga ada, tapi juga 3 digit. Jadi angkanya ini enggak 4 digit begini, cuma 3 digit. Itu generasi pertama. Di beberapa penjual komputer second itu masih banyak menjual dan harganya cukup mahal juga. Generasi ketiga Ivy Bridge 3 ya. Ini saya tutup saja. Untuk generasi ketiga ya, ini ciri khasnya ya cuman beda angkanya ini, dan ini semuanya pasti 4 digit dan di belakangnya ini ada beberapa seri-seri. Nah, ini yang setiap generasi biasanya berbeda. Ini TK, nanti ada yang P, ada H juga. Nah, tipe-tipe K, T, I, ada yang U, itu yang membedakan. Yang cuma ada di speed sama bisa dibuat overclock apa enggak. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut saja. Yang penting kalian hari ini sudah paham perbedaan generasi Intel dari masa ke masa hanya melihat dari seri prosesornya. Di i3 dan 3 ini pasti generasi 3.
generasinya Ivy Bridge. Kalau generasi keempat, kepalanya 4, nah, kan? Dan 4 digit. Ini pasti generasi Haswell. Ini setiap tahun ya, 2013. Jadi 3 tahun itu setiap tahunnya Intel terus melontorin generasi-generasi baru. Terus habis itu yang generasi Broadwell, generasi ke-6. Generasi ke-5. Kepalanya 5. Nah, nanti ciri khasnya itu di generasi Broadwell ini dibanding sebelumnya itu ada di nanometernya. Intel itu setiap muncul generasi nanometernya selalu turun, selalu kecil, semakin kecil. Di awal tadi 40 nanometer, terus di seri keempat ini jadi 22, dan dari generasi kelima jadi 14 nanometer. Semakin kecil maka semakin kabarnya bisa dibuat untuk laptop yang lebih slim. Makanya kecenderungan laptop yang ya jadul ya atau versi ini mesti rata-rata bodinya bongsor. Ya karena dari prosesor-nya aja butuh arsitektur yang lebih tinggi, lebih besar. Nah, semakin kecil strukturnya, nanometernya semakin kecil, maka laptopnya akan semakin mudah dibuat semakin tipis. Ya tidak dapat dipungkiri, hari ini laptop itu sangat tipis-tipis. Bahan ROG X13 yang terbaru itu dibanderol harga 20 sampai 27 juta itu super tipis ROG padahal. Dibanding ROG generasi pertama itu wah gede-gede. Lanjut yang generasi ke-6, Skylake. Nah, ini yang dipakai oleh komputer yang saya pakai sekarang, itu pakai generasi ini, Skylake. Terbit di tahun 2015. Nah, dikabarkan ini meskipun sama fabrikasinya sama 14 nanometer sama generasi ke-5, ya digadang-gadang prosesor ini lebih tinggi 50% dan lebih hemat daya daripada generasi sebelumnya, generasi ke-6. Ya, Intel itu terus berbenah ya. Di sini sudah bisa mendukung streaming kualitas 4K. Jadi kalau prosesormu sebelum generasi ke-6 ini memaksakan diri untuk streaming di resolusi 4K, ya enggak kuat. Nah, disinilah mulai muncul streaming 4K. Tapi jarang di Indonesia, nggak kuat. Karena saya sempat render ya, nggak streaming ya, render menggunakan komputer ini yang Skylake generasi ke-6 yang saya pakai sekarang untuk Meet ini, buat render video durasi sekitar 8 detik paling, 8 sampai 10 detik itu dengan kualitas 4K itu membutuhkan waktu lebih dari 30 menit. 8 detik rendernya di komputer ini tanpa GPU tambahan itu butuh waktu 30 menit. Bisa kamu bayangkan jika itu dibuat streaming, itu delay, jadi ketika kita streaming bilang A itu sampainya ke pendengar 30 menit kemudian. Lah soro. Jadi butuh komputasi yang lebih tinggi. Tapi ini digadang sudah cukup. Yang ke-7, generasi Kaby Lake. Ciri khasnya angka 7-nya saja. Jadi kalau laptopmu i37, i57 berarti itu Kaby Lake. Nah, disinilah DDR4. Jadi mulai generasi ke-6 ini di generasi ke-6 aslinya ini sudah support DDR4. Cuman di pasaran jarang ada. Nah, baru di generasi 7 ini mulai banyak yang ada di DDR4. Jadi laptopnya itu support memori versi DDR4. Yang lama pakai DDR3. Yang agak baru lagi DDR3L. Dan yang paling new lagi DDR4. 3 generasi. Ada lagi di bawahnya lagi DDR2. Nah, yang DDR2 itu dipakai di generasi pertama, kedua, ketiga. DDR. Ini tipe RAM ya. Ini kalau kamu bisa melihatnya dengan membongkar RAM-mu sendiri. Laptop kalau punya. Lanjut
di generasi ke-8 Kaby Lake Refresh. Ini yang perlu digarisbawahi, Kaby Lake yang tahun 2006 ini sama Intel diperbaiki lagi di Kaby Lake Refresh di tahun 2017. Nah, dikatakan ini 40% atau 2,3 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya di generasi 8. Generasi 8 tahun 2017 Intel nggak mau menahan lebih lama. Di tahun itu pula, tahun 2017 Intel ngeluarin generasi ke-9 atau bisa disebut dengan nama Kaby Lake. Nah, sayangnya generasi 9 ini memiliki ciri khas panas ya. Jadi dikatakan Kaby Lake itu ya kayak kopi. Kopi itu panas ya. Kalau kopi nggak panas namanya es. Makanya prosesornya terkenal panas. Jadi beberapa laptop yang pakai seri prosesor ini kecenderungannya menggunakan pendingin yang ekstra, kayak kipasnya double gede begitu. Makanya kalau saya mencari laptop yang generasi ini, wah saya jamin ukurannya mesti bongsor-bongsor semua. Tapi kinerjanya istimewa. Yang CPU rakitan pakai Core i9 ini disarankan sih pakai liquid untuk coolernya atau pendinginnya. Nah, ini langka. Kalau saya beli laptop langsung ke Mas Hardware sana, cari yang generasi 9, lah saya jamin nggak ada. Pasti langsung lompat. Kalau ada Gen 8, dia akan langsung lompat ke generasi 10. Nah, karena dikatakan ya perbaikan dari Kaby. Kalau Kaby panas, ini namanya ice like, lebih dingin begitu kayaknya ya. Inter lebih pinter, kayak guyon-guyon. Jenenge Kaby karo es. Jadi yang Kaby itu panas, yang es itu lebih dingin. Dan ini yang booming di tahun 2018. Prosesor seri 2 versi 10 ini banyak di pasaran. Hari ini banyak. Dan rata-rata menggunakan sudah DDR4. Kalau kalian beli laptop yang seri ini, mulai dari Core i3-nya itu sudah DDR4. Kencang, saya jamin kencang. Laptop saya saja DDR4, tapi yang generasi jadul saja kencang. Apalagi yang ini baru. Dia support untuk Thunderbolt 3, bisa untuk VGA tambahan di luar. Dan yang terakhir adalah Tiger Lake. Ini yang baru meledos sekarang. Masih langka di pasar. Harganya juga selangit. Nah, ini generasi 11 ini sudah ada apa namanya? Iris X-Max, Iris Xe. Ini CPU tambahan. Kalau umumnya sebelumnya pakai UHD, Ultra High Definition Graphic. Nah, sekarang ada tambahannya Iris Xe. Oke, lebih lanjut begini. Jadi dulu itu sebelum Intel generasi 11 ini muncul, sudah didahului sama Ryzen. Ryzen itu sudah sepaket sama VGA card, namanya Vega. Nah, Intel kayaknya nggak mau tersaingi. Selang setahun, akhirnya Intel ngeluarin ini, Iris Xe. Nah, ini harganya luar biasa. Dibanding sama punyanya AMD, lebih murah AMD dan performanya lebih bagus AMD. Makanya nanti kalau kalian masih atau mau beli laptop baru hari ini itu disaranin kalian kalau mau beli cari yang AMD saja, lebih murah tapi kenceng. Kalau mau atau punya apa ya punya budget tinggi, bisa beli yang ini, LG X13 Flow. Ini barusan kemarin direview sama Gadget ID. Nah, ini bukan ya, ROG Flow. Flow cat, nah ini, yang ini pakai Ryzen 9. Ini harganya sekitar 27 juta. Ada yang tanya loh ya, ada siswa kelas 7I nggak salah, itu dia minta pendapat saya
dia mau beli laptop ROG Strix atau Legion 5 yang 15 inci. Wah, ini langsung saya jawab, keduanya laptop dewa. Wah, pilih mana Pak? Waduh, ini uang tajir betul nih. Terus saya saranin beli yang ROG Strix, harganya sekitar 14-15 juta. Kalau laptopnya digunakan dan bermanfaat gak apa-apa. Tapi kalau kalian kelasnya hanya buat ngegame biasa ya nggak produktif ya eman-eman. Apalagi hanya cuman lihat film Korea saja, aduh tidak produktif sama sekali. Oke, cukup itu anak-anak 11 generasi Intel. Sebelum kita lanjut season kedua, ada pertanyaan mungkin? Any question? Ada Pak Karisma mungkin mau tanya. Vina itu mau tanya. Buatin Enggak Pak. Pak, buatan Devika Febi. Ini Devika ini foto profilnya artis siapa itu ya? Lihat Devika Febi. Lanjut, Vivian Kalista. Any question? Oke, jika nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke season kedua. Tadi sudah saya tanya tentang punya laptop apa enggak. Ini saya lupa ini. Kelasmu saya ternyata belum kita identifikasi. Terlambat saya. Sorry. Ini harus kita benahi biar nanti lebih bahagia. Karena butuh ya. Oke. Saya kasih form. Tolong langsung diisi. Nanti langsung kita cek. Linknya di sini. Saya kirim di dia tuh di chat, silakan diklik dan langsung diisi. Langsung diisi, nanti rekapitulasinya akan kita bahas sejenak. Jangan ambil di sini ya, sembunyikan. Oke, segera dan langsung diisi. 7E. Oke. Bisa ya? Ayo, segera diisi. Kita tunggu langsung. Bisa langsung kamu klik dan langsung kamu isi. Tulis namamu adanya. Terus nomor HP nanti yang kamu tulis di situ akan kita simpan semuanya, yang isi pokoknya. Terus nanti jumlah laptop yang ada nanti kita buat kebijakan untuk materi selanjutnya. Karena kalau laptopnya nggak ada, ya nanti kita cuma ceramah saja sama feedback atau quiz yang berupa teori-teori pengetahuan. Tapi kalau laptopnya lebih dari 80%, nanti kita bisa buat project bareng. 3 orang. Lanjutkan, ayo. Agatha Arya, angkat tangan. Ada apa Agatha? Vina juga, halo. Itu kamu bisa buat di luar angkasa pakai apa ya? Kayaknya di Google Meet normal nggak ada apa-apanya. Gak apa-apa, sampai saya ikut-ikutan. Oke, lanjutkan. 7 orang. Jumlah kelas 7E. Terus yang punya laptop. Nah ini. Ya, 7 orang. Ayo lanjutkan. Ini tulis apalah. Kelihatan ya? 7E. Masih 13 orang. Kurang separuh. Ayo, kebut. Ivandra. Dada. Iva Khalifatul.
Sinta Nisa, Agataria. Ya, Agataria. Ini Agataria pakai Edius, ini bisa ngedit video. Agataria. Halo Agatha. Iya Pak, Ini bisa Edius? bisa Pak. Bisa. Wah, ini bagus ini. Laptopnya bisa main Ediusan. Laptop apa PC? Agatha. Laptop Pak. Laptop. Edius versi 7. Agatha. Ediusmu ada benda versi berapa ya? Halo Agatha. Menghilang lagi. Giovan. Ini di rumah Giovan. Apa Pak? Di rumah. Iya, Oke. Pakai kamera HP atau laptop ini? pakai laptop. Laptop ya. Kan beda ya. Kalau Atasha Naswa itu pasti pakai HP karena berdiri. Vina juga pakai HP. Vina. Iya, Vina pakai HP ya. Laptopku belum dipasang Gmail. Loh, kok belum dipasang gini? Tinggal masuk ke browser saja. Kok belum dipasang? Oh iya, nanti Google belajar Meet ya. kan harus pakai email, Pak. Iya, makanya buka di Chrome, nanti sign in saja ke Gmail, masuk langsung. Belum bisa? Belum nyoba. Belum nyoba. Oke, jadi email yang di HP-mu itu login kan di browser Chrome. Bisa Siap. nanti. Ya, bahkan bisa banyak email. Contohnya ini di komputer yang Bapak pakai ini, itu akun Gmailnya ada 5 yang terpasang. Jadi ketika mau pakai akun ini bisa tinggal klik saja. Ini punya Pak Luki, ini punya Pak Sony, ini punya admin MTS, ini punya saya sendiri yang versi G Suite, ini yang versi biasa. Tinggal klik saja, ini sudah masuk ke email yang sesuai gitu kan. Sekarang ya begitu, yang Chrome baru begitu, ada shortcutnya. Ini bisa di on kan atau tidak. Oke, lanjut. Sudah berapa orang ya? Kita inceng lagi. Masih 19. Ini kemana ya? Lama sekali ngisinya. 30 berarti kurangi 3, 29 yang ngejoin. Ini kok enggak belum selesai semua. 29 masih 19 anak yang isi. Apa hilang dari peredaran? Halo. Sylvia yang sudah ngisi, Cila, Almira, Neva, Vivian, Muhammad Fajri, Ismail, Dharma, Adisti, Raja, Agatha, Balkis, Fadila, Khalifatul Mahmudah, Najwa Husnia, enggak ada boleh. Arya Oktalita, Karabiner, wah Karabiner ini. Balkis Salsabila Siva, Karisma Ghania Putri Arifah. Wah ini namanya istimewa. Di sebelah saya juga ada yang bernama Karisma, tapi Karisma Yuda. Dava Hafid Raditya, Humairo Zakiyah Rafifah, Firda Cahya Dwi Putri. Firda ini pasti anak kedua karena ada Dwinya. Halo yang belum isi, kita tunggu. Habis ini selesai ya? Ayo, diisi. Nanti kita kebijakan. Kalau laptopnya kurang dari 80%, nanti materinya akan kita sesuaikan dengan itu. Yang belum isi siapa ini? Masih banyak ini. Oke, sambil nunggu proses pengisian. Pengisinya kan cuman gampang ya. Menurut saya isinya cuman apa ya? Nama lengkap, nomor HP, kelas, dan adakah laptop? Ya tidak. Submit, selesai. Nggak perlu login. Di HP juga bisa. Ya mungkin kerepotan saja ya. Kemudian anak-anak, untuk materi kita nanti yang komputer, minggu depan insya Allah akan saya demokan ya cara instalasi Windows lah. Nanti akan kita coba demokan caranya. Kalau nanti kalian mau mencoba-coba, boleh. Nanti kita menginstal Windowsnya tidak langsung direct di harddiskmu, tapi kita akan pakai VirtualBox. Jadi minggu depan akan kita kasih
tutorialnya caranya menggunakan VirtualBox. Untuk materialnya nanti akan kita upload di situsnya IT ya. Akan kita upload di IT sini, it.mtsn.kotamadiun.sch.id. Jadi akan kita upload di sini nanti, tapi masih kita siapin. Soalnya hari ini akan saya upload ke sana. Jadi materialnya nanti ketika proses latihan instalasi, yang jelas kita butuh file ISO Windows-nya yang kita pakai ya, ini versi 64 bit, terus sama Linux. Jadi ada 2 Windows yang akan kita coba nanti, Windows sama Linux, biar punya gambaran kalau Windows itu bagaimana, kalau Linux itu nanti tampilannya kayak apa, biar lebih punya perbedaan. Yang jelas Windows itu butuh resource besar, dia size-nya 4 GB lebih, itu sebelum diekstrak ya. Kalau Linux kecil, cuma 1 GB udah cukup. Terus selain itu nanti butuh VirtualBox, jadi program VirtualBox-nya nanti dibutuhkan untuk instalasinya, ini VirtualBox atau ini nanti bisa kita bagi, habis diinstal jadi begini. Nanti kita install Windows-nya di sini pakai VirtualBox. Kalau nanti salah tinggal delete saja, tidak akan berpengaruh terhadap lokal SIM-mu atau Windows-mu yang sudah terinstall, jadi aman. Memang khusus untuk pembelajaran. Itu nanti setelah proses belajar install selesai, nanti kita habis itu akan belajar tentang ini, Google Spreadsheet. Halo, Pak. gimana? Siapa ini? Ke belakang, Pak. Ya Allah, iya udah loh, tutupan videomu, lihat koncomu ya Allah toh. Lucu Pak Yuda, gimana? Izin ke belakang. Gak apa-apa, bagus lah. Emang kalau di dunia nyata harus izin. Oke anak, nanti habis selesai belajar install Windows, kita akan belajar mengolah data menggunakan spreadsheet ini. Nah nanti ketika selesai Windows selesai, nanti saya akan mendata semua email yang kalian punya, email Gmail ya. Nanti kita data email Gmailmu, nanti kita belajar Excelnya pakai spreadsheet ini. Nanti semua bisa login ke sini, bukan login ya, bisa mengakses sheet ini menggunakan email yang nanti sudah kalian daftarkan ke saya. Nanti kita belajar penjumlahan pakai Excel, pembagian pakai Excel, terus perkalian, rata-rata pakai rumus-rumus begini, average, terus bisa merumus ring dan seterusnya ya. Kita belajar itu sampai nanti kalian bisa fungsi yang paling susah ya, kayak fungsi if gitu ya. Jika ini lebih dari 70 maka bagus ya. Itu oh ya, karena 78. Kalau 60 dia error, harus kita tambahin kalau bagus. Kalau kurang dari jelek begini ya, sorry jelek. Kalau nanti 78 bagus, kalau 60 jelek. Nanti bisa ngerumus begini, dan itu otomatis nanti kalian akan belajar rumus-rumus yang sederhana begini di bagian spreadsheet gitu ya. Kira-kira udah punya gambaran ya, tapi online kita pakai Meet, nanti kita belajar bareng-bareng. Terus habis ini selesai, nanti kita akan belajar Visual Basic versi 6 ya. Sorry, Visual Basic ini. Nah, nggak bisa dibuka begitu di sini. Belum masak gitu. Yusah, nggak sangar. Ini Visual Basic versi 6. Nanti kita belajar ini kalau waktunya nyutut. Nah ini perlu sekali komputer. Kalau tidak ada komputer nanti kita nggak akan bisa belajar ini. Pemrograman dasar ya. Nanti kita juga masih belajar. Ini agak ribet daripada Excel. Lebih tinggi lagi lah. Kalau nanti nggak nutut, ternyata jumlah laptopnya nggak lebih dari separuh, terpaksa kita harus spending. Kita harus
ya putar balik lah, cari materi yang semua bisa merasakan. Dan anak ada pertanyaan sebelum kita tutup. Vina mek gedek ini piye? Raja Linggar, kamu santai sekali. Raja Linggar, bisa dengar suara saya? Dengar. Bukan anak, kita cukup sekian. Ada kurang lebihnya minta maaf. Sebelum kita tutup, ini pesertanya bagus, banyak. Kita foto dulu ya, foto lagi. Tadi sudah foto belum? Sudah, 7 oh belum. Oh sudah, kita foto lagi, ini komplit ini. Bener, lebih banyak. Tadi cuma berapa jiwa, 20-an. Lebih, bagus nih. Ayo anak, videonya dinyalakin. Tadi Giovan masih belum kembali dari kamar mandi. Oh iya, belum kembali. Kita foto sekali saja. Silakan berpose yang terbaik dan akan kita bagikan di grup WA. Hitungan ketiga akan saya foto. 3, 2, 1. Oke. Saya suka gayanya Agatha Arya. Nunggul itu kepalanya. Cukup anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hmm.